Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, Ibu izin bertanya, adakah teman kalian tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Aisyah. Ada lagi? Tidak ada. Aisyah kenapa? Sakit. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Tidak Bu. Nah, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi. Melalui klasifikasi materi, pembelajaran klasifikasi materi, Ibu harap kalian dapat yang pertama mengklasifikasikan materi berdasarkan wujudnya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan zat padat, zat cair dan zat gas. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik unsur, baik penamaan dan penggolongannya. Yang keempat, mendeskripsikan karakteristik senyawa dan pemanfaatannya. Yang kelima, menjelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen. Yang keenam, menjelaskan perbedaan karakteristik senyawa, unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Itulah tujuan pembelajaran hari ini, dan semoga tujuan yang tadi Ibu sebutkan dapat kita capai bersama. Baik Bu. Oh iya, kita kan tadi sudah Ibu bilang bahwa kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi. Ada yang tahu apa sih itu materi? Tidak. Tidak ada yang tahu ya. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apa tadi? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contoh dari materi seperti benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya kursi, meja, ataupun udara, tanah, air yang ada di sekitar kita yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan materi. Ibu akan memberikan 3 gambar mengenai contoh materi. Baik Bu. Kalian simak 3 gambarnya. Ini adalah 3 contoh gambar mengenai contoh materi. Di situ ada gambar apa saja, anak-anak? Kursi, air, asap. Nah, benar. Dari ketiga gambar tersebut, apa sih perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Bentuk atau wujudnya. Nah, benar. Ketiga gambar tersebut, yang membedakan ketiga gambar tersebut adalah bentuk atau wujudnya. Ada yang tahu gambar 1 berwujud apa, Nana? Zat padat Bu. Kalau gambar 2 dan 3? Yang kedua cair, yang ketiga zat gas. Betul. Gambar yang pertama adalah kursi yang memiliki wujud zat padat. Dan gambar yang kedua adalah air yang berwujud cair. Zat cair, termasuk zat cair. Dan yang terakhir adalah asap yang memiliki Ibu ulangi, yang terakhir adalah asap yang berwujud gas. Ini adalah contoh materi. Tadi bukan bilang ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu merupakan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yakni yang kalian sebutkan tadi, yakni zat padat, zat cair, dan Zat gas. zat gas. Selain itu, materi juga diklasifikasikan berdasarkan komposisi penyusunnya, yakni ada 2, yakni zat tunggal dan campuran. Zat tunggal juga dibagi menjadi 2 lagi, yakni unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi 2 lagi, yakni campuran homogen dan heterogen. Inilah yang kita akan pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya,
Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian simak dan catat hal-hal penting yang terdapat di dalam video tersebut. Akan membahas tentang materi yang baru, yaitu pada bab 3 di buku paket IPA kalian. Silakan kalian simak video pembelajarannya dan jangan lupa catat poin-poin penting yang terdapat di video ini ya, anak-anak. Simaklah video ini dengan baik. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Pada bab klasifikasi materi dan perubahannya ini, kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama yaitu bagian A, cara mengklasifikasikan materi. B, cara memisahkan campuran. C, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, 3 submateri ini akan kita pelajari pada bab ini. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang Pertama kita akan membahas mengenai hari ini, pertemuan kali ini maksud saya membahas mengenai klasifikasi materi. A, cara mengklasifikasikan materi. Klasifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan. Materi. Ulang sekali lagi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi terbagi menjadi 2. Itu menurut komposisi penyusunnya. Tunggal dan campuran. Yang tunggal merupakan materi yang bersifat tunggal dan homogen. Sedangkan campuran merupakan gabungan dari 2 zat atau lebih. Zat tunggal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Berdasarkan wujudnya, materi terdiri dari 3, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Nah, ketiga wujud ini memiliki perbedaan masing-masing. Apa saja perbedaannya? Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di sini sudah dibuat faktor pembeda antara wujud padat, cair, dan gas. Faktor pembeda pertama yaitu bentuk. Wujud padat memiliki bentuk yang tetap, sedangkan wujud cair bentuknya sesuai dengan wadahnya. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Faktor pembeda kedua yaitu volume. Wujud padat memiliki volume tetap. Wujud cair memiliki volume tetap, sedangkan gas volumenya tidak tetap. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu tadi mengenai video pembelajaran klasifikasi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah ada yang masih belum paham mengenai video yang tadi? Sudah paham, Bu. Nah, kalau sudah paham dan jelas, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, oleh sebab itu, kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Silahkan membentuk kelompok. Sudah, Bu. Jika sudah, salah satu anggota kalian silahkan maju ke depan untuk menerima LKS dari Ibu. Nah, untuk yang pertama, kalian baca dan pahami kegiatan yang 1. Pada kegiatan 1, kita akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar dan mengklasifikasikannya berdasarkan wujudnya dan juga unsur, senyawa, dan campuran. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mencari benda-benda di sekitar kalian atau di sekitar sekolah ini. Silahkan kalian dapat keluar kelas. Baik, Bu. Ya. Nah, kalian sudah mengamati benda-benda yang ada di sekitar sekolah?
Dan sudah mengklasifikasikannya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan pada kegiatan 2 ya. Ya, Bu. Nah, pada kegiatan kedua kita disuruh apa? Mengamati video demonstrasi. Gue akan menampilkan video demonstrasi mengenai campuran homogen dan heterogen. Baik, Bu. Silakan kalian amati videonya dan simak dan catat data pengamatan yang diminta pada kegiatan 2 ya anak-anak. Baik, Bu. Campuran heterogen. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan cuplikan pengertian jenis campuran homogen dan campuran heterogen. Berikut cuplikannya. Di sini, kalian harus menyiapkan beberapa alat untuk melakukan percobaan campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi kalian harus menyiapkan. Nah, kalian sudah mencatat mengenai data pengamatan kegiatan kedua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, setelah melakukan kegiatan yang pertama mengenai mengamati benda-benda yang sekitar dan mengklasifikasikannya, dan kegiatan kedua mengenai video demonstrasi praktikum campuran homogen dan heterogen, selanjutnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS tersebut, di mana kalian dapat diskusikan dengan kelompok kalian dan buatlah kesimpulan pada kegiatan 1 maupun kegiatan kedua. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Apakah LKS-nya sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, siapa di sini yang bersedia untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKS-nya? Saya, Bu. Silahkan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kami. Kegiatan 1, pengamatan. Klasifikasi benda berdasarkan wujudnya. Padat, kursi, meja, besi, tanah, batu, emas, garam. Cair, air, susu, jus, tinta, alkohol 70%, cuka, dan oksigen, asap. Klasifikasi benda berdasarkan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur besi, emas, oksigen, senyawa, air, cuka, garam, campuran, susu, jus, alkohol 70%, asap, batu, tinta, tanah, kursi, meja. Kegiatan kedua, campuran kopi dan air, jenis heterogen, tidak tercampur sempurna, membentuk endapan. Air dan pasir, heterogen, tidak tercampur sempurna, membentuk endapan. Air dan garam, homogen, tercampur sempurna atau larut sempurna. Air dan gula, homogen, tercampur sempurna atau larut sempurna. Air dan minyak, heterogen, tidak tercampur sempurna. Kegiatan yang diskusi. 1. Perbedaan karakteristik padat, cair, dan gas adalah zat padat, bentuk dan volumenya tetap, jarak antar partikel sangat rapat, gerak partikel tidak bebas. Zat cair, bentuk berubah sesuai wadahnya dan volume tetap, jarak antar partikel lebih rendah, tidak tetap. Zat gas, bentuk dan volume tidak tetap, jarak antar partikel sangat renggang dan gerak partikel sangat bebas. 2. Hasil pengamatan kegiatan 1. Golongkan benda yang termasuk unsur ke dalam jenis unsur beserta penamaan lambangnya. A. Unsur logam, besi, ferum, Fe, emas, aurum, Au. B. Unsur non logam, oksigen, O. 3. Rumus kimia dan manfaatnya dari 3 benda yang termasuk senyawa pada kegiatan 1. Air, H2O digunakan untuk mandi, minum, dan aktivitas lainnya. Cuka, CH3COOH digunakan sebagai bahan masakan, pembersih, dan lain-lain. Garam, NaCl digunakan untuk keperluan memasak. 4. Perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi dengan reaksi kimia sederhana. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Sedangkan campuran adalah materi yang terdiri dari atau 2 atau lebih zat yang masih mempunyai sifat zat asalnya. 5. Hasil pengamatan kegiatan 2. Manakah campuran yang termasuk campuran homogen dan heterogen? Campuran homogen, contohnya campuran air gula, air garam.
Campuran heterogen contohnya air dan kopi, air dan pasir, dan air dan minyak. 6. Perbedaan campuran homogen dan heterogen berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan 2. Campuran homogen tercampur sempurna dan tidak membentuk endapan dan sulit membedakan zat penyusunnya. Campuran heterogen tidak tercampur sempurna dan membentuk endapan dan mudah membedakan zat penyusunnya. 7. Campuran homogen dapat larut sedangkan campuran heterogen tidak dapat larut dikarenakan campuran homogen memiliki ukuran partikel zat terlarut sangat kecil, kurang dari 1 nanometer sehingga tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra yang menyebabkan campuran homogen larut sempurna dan campuran terlihat serba sama. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan. Nah, terima kasih untuk kelompok Farida yang sudah mempresentasikan hasil LKS-nya. Seperti yang dipresentasikan tadi, perbedaan zat padat, zat cair, zat gas yakni yang pertama, zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Zat cair memiliki bentuk sesuai wadahnya dan volumenya tetap. Sedangkan zat gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Untuk perbedaan unsur, senyawa, dan campuran yakni unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Namun, senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan zat asalnya. Campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih zat yang masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang larut sempurna dan tidak membentuk endapan, seperti pada data kegiatan kedua yakni campuran homogen adalah campuran air dan gula dan juga campuran air dan garam. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak larut sempurna dan membentuk endapan, yakni seperti campuran air dan minyak, campuran air dan kopi, dan juga campuran air dan pasir. Itu tadi kegiatan yang kita lakukan. Oh iya, siapa di sini yang mau menyimpulkan Saya, Bu. kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Yuk, silahkan, Farida. Jadi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Klasifikasi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Klasifikasi berdasarkan komposisi penyusunnya adalah zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran juga dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Homogen itu tercampur sempurna dan tidak membentuk endapan, sedangkan heterogen itu tidak tercampur sempurna dan membentuk endapan. Nah, benar kata Farida. Ibu ulangi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3, yakni zat padat, zat cair, dan zat gas. Sedangkan berdasarkan komposisi penyusunnya dibagi menjadi 2, yakni zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2 lagi, yakni unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi 2, yakni homogen dan heterogen. Homogen larut sempurna, sedangkan heterogen tidak larut sempurna. Homogen juga disebut dengan larutan, sedangkan heterogen dibagi menjadi 2, yakni suspensi dan koloid. Nah, terima kasih. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian latihan soal untuk dikerjakan di rumah kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Silakan kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing dan jangan lupa untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya juga kalian jangan lupa untuk mempelajari mengenai larutan asam dan basa ya anak-anak. Baik, Bu. Akhiri pembelajaran hari ini dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun pembelajaran hari ini, dan semoga kegiatan pembelajaran hari ini dan ilmu yang kita dapatkan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.